Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 praktikum diversifikasi mengenai angka kecukupan gizi. Perkenalkan, nama saya Febrian Maldini sebagai anggota. Saya Delia Masnapita sebagai anggota. Saya Intan Nurani sebagai anggota. Saya Natasha sebagai anggota. Saya Muhammad Ibnu Faisal sebagai Di ketua. sini saya akan menjelaskan mengenai AKG. AKG itu angka kecukupan gizi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019, untuk angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat, pada pasal 1 dijelaskan bahwa AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Nah, pada pasal 2, AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. DKBD ada BDD, ada energi, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada kalsium, ada fosfor, ada besi, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, ada air, dan URT. URT yaitu ukuran dalam rumah tangga. Di dalam URT terbagi menjadi 3, ada nama, kriteria, sama berat. Bahan yang digunakan ada ikan gabus, gula merah, bawang putih, bawang merah, garam, asam jawa, jahe, dan laos. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dendeng ikan gabus. Yang pertama, siapkan ikan gabus dan bumbu-bumbu. Lalu cuci ikan gabus dan bumbu tersebut. Setelah itu, ikan gabus disiami di air mengalir. Lalu ikan gabus difilet. Setelah difilet, ikan gabus dihaluskan atau dihancurkan menggunakan blender atau meat grinder. Setelah itu, haluskan bumbu-bumbu, lalu disaring dan dikasih air sedikit. Setelah itu, campurkan adonan ikan yang telah dihaluskan dengan bumbu-bumbu yang sudah di blender tersebut. Setelah itu, masukkan di dalam pencetakan atau di wadah pencetakan. Setelah dimasukkan di wadah pencetakan, letakkan adonan di dalam oven selama 4 jam dengan suhu 69 Celcius. Setelah itu lakukan penggorengan pada dendeng ikan gabus. Selanjutnya yaitu adalah hasil, di mana kelompok 1 ini kami membuat dendeng ikan gabus dengan bahan-bahannya itu ada ikan gabus segar, gula aren, bawang merah, bawang putih, ketumbar, jeruk nipis, garam dapur, dan asam jawa. Nah, ini ada nomor golongan BDD, energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, sampai berat itu didapatkan oleh DKBM atau daftar komposisi bahan makanan yang telah diberikan oleh asisten laboratorium diversifikasi. Nah, di sini sudah tersedia angka-angka berikut ini di tabel berikut, di tabel DKBM-nya. Nah, jadi karena kelompok 1 kami ini membuat dendeng ikan gabus, jadi bahan-bahannya seperti ini. Nah, ini akan bisa berubah sesuai dengan bahan pangan yang teman-teman akan buat. Misalkan teman-teman mau buat ikan lele goreng, yaitu misalkan bahannya ikan lele segar, terus garam dapur atau merica, berarti jumlah bahan-bahan ini juga berbeda dari tabel DKBM-nya. Selanjutnya yaitu untuk menghitung protein, karbohidrat, lemak, fosfor, itu bisa dihitung sebagai berikut. Bahan-bahannya dipindahkan dulu dan komposisi ini didapatkan oleh nilai BDD dari tabel DKBM. Dan protein juga didapatkan oleh dari tabel protein DKBM. Untuk mencari persen proteinnya di sini
komposisi ikan gabus segar dengan persen protein 25,2. Hasilnya yaitu komposisi ikan gabus segar 64 dikali persen protein ikan gabus segar 25,2 dibagi 100 hasilnya 16,128. Dan protein gula aren, komposisi gula aren 100 persen proteinnya 0, 100 dikali 0 dibagi 100 hasilnya 0. Begitupun seterusnya sampai asam jawa, hitungannya sama, komposisi dikali protein. Untuk persen karbohidrat, ikan gabus segar komposisinya 64, persen karbohidrat ikan gabusnya 0, jadi 64 dikali 0 dibagi 100 hasilnya 0. Untuk karbohidrat gula aren komposisinya 100 dikali persen karbohidratnya 95 dibagi 100 hasilnya 95. Ikut dengan cara seterusnya sampai asam jawa. Dikepung dengan mencari lemak, fosfor, kalsium, besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, sampai air. Caranya sama. Jadi komposisi dikali dengan bahan yang digunakan. Terus per saji 100 gram yaitu menjumlahkan semua hasil, yaitu dari komposisi dari 64 komposisi ikan gabus sampai 100 komposisi asam jawa dijumlahkan menjadi 718. Dan tersaji 100 gram protein yaitu 16,128 dijumlahkan sampai asam jawa, protein asam jawa 2,8 menjadi 38,946. Berikutnya seterusnya yaitu dijumlahkan sampai dengan air. Selanjutnya untuk persaji 25 gram yaitu dengan dari persaji 100 gram dibagi 4, hasilnya untuk 25 gram. Jadi 718 dibagi 4 jadi 179,5. Dan itu protein 78,94 dibagi 4 yaitu menjadi 9,7365 sampai seterusnya sampai perhitungannya di air. Selanjutnya dilanjutkan oleh di sini saya akan menjelaskan tentang target konsumen untuk produk dinding ikan, yaitu ditargetkan kepada perempuan usia 19 sampai 29 tahun yang diacu pada nilai angka kecukupan gizi per harian pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019. Kandungan ini didapatkan dari nilai kandungan pada komposisi dinding ikan, yaitu untuk energi kilokal per 100 gram yaitu nilai keseluruhan dari protein, karbohidrat, dan lemak, di mana untuk protein dan karbohidrat adalah dikali 4 sedangkan lemak adalah dikali 9. Sedangkan untuk energi kilokal 25 gram adalah nilai dari energi 100 gram dibagi dengan 4. Sedangkan nilai protein didapatkan dari nilai komposisi di atas. Karbohidrat untuk protein adalah nilai per saji 100 gram dibagi 4, karbohidrat nilai per 100 gram dibagi 4, sedangkan lemak adalah nilai 100 gram dibagi 9. Itu adalah standar bakunya. Untuk usia untuk AKG perempuan yang tulisan berwarna merah ini adalah nilai yang diacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019. Itu diambil dari Permen Nomor 28 Tahun 2019 untuk target perempuan usia 19 sampai 29 tahun. Sedangkan untuk persen AKG didapatkan dari rumus di saat ini, yaitu menggunakan rumus ini. Persen AKG sama dengan kandungan dari dinding ikan dibagi dengan nilai AKG perempuan atau target konsumennya dikali dengan 100% yang mendapatkan nilai sebagai berikut. Dia nilai persen AKG yang sudah nilai akhirnya. Kemudian untuk kebutuhan harian gizi
yaitu didasarkan pada standar nasional Indonesia untuk konsumen perempuan usia 19-29 tahun, karena targetnya adalah perempuan usia 19-29 tahun. Untuk kandungan ini merupakan kandungan yang terdapat pada DNA ikan yang nilainya untuk SNI per 100 gramnya itu didapatkan dari nilai AKG Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 untuk konsumen perempuan usia 19-29 tahun. Jadi dari tabel tersebut didapatkan nilai yang berwarna merah ini, yaitu standar nasional per 100 gram untuk DNA ikan, proteinnya 60, karbonnya 360 gram, lemaknya 65 gram, vitamin A, B, C, sampai air. Untuk produk persajian, ini adalah hasil dari produk persajian 100 gram yang didapatkan dari nilai di atas. Ini adalah produk DNA ikan per 100 gram. Ini lagi didapatkan dari tabel di atas yang sudah dihitung. Kemudian untuk produk persajian 25 gram adalah nilai 100 gram dari DNA ikan dibagi 4 yang didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk status ini adalah perbandingan dari nilai standar nasional Indonesia yang dibandingkan dengan produk persajian 100 gram dari DNA ikan. Yaitu untuk protein, standar nasional per 100 gramnya DNA ikan adalah 60 untuk konsumen perempuan. Sedangkan untuk DNA ikan adalah 38,946 untuk DNA ikannya. Dan untuk perbandingannya adalah nilai produk persajian untuk DNA ikan tidak lebih dari SNI. Jadi jika tidak lebih dari SNI maka nilai statusnya tidak lebih, dan jika lebih statusnya tidak kurang. Untuk karbohidrat total adalah tidak lebih karena SNI-nya 360, sedangkan produk persajian ada 241. Lemaknya adalah 65, lemak tidak lebih karena lemak dendeng adalah 18,31. Vitamin A 801, yaitu dia tidak kurang karena SNI-nya adalah 650. Vitamin B tidak lebih karena SNI-nya 1,2 dan nilainya adalah 0,451. Sedangkan vitamin C itu adalah SNI-nya 90, produk persajian 39, jadi tidak lebih. Untuk kalsium tidak lebih, B tidak kurang, fosfor tidak kurang, dan air tidak lebih. Nilai tersebut diacu dari nilai AKG dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019. Jadi nilai persen AKG ini adalah nilai untuk produk akhir dari DNA ikan yang targetnya adalah perempuan usia 19-29 tahun. Dan statusnya adalah sebagai berikut. Produk persajian per 100 gram untuk DNA ikan sebagai berikut, nilainya sesuai dengan kandungannya yang sudah dibandingkan dengan SNI, dan ini adalah statusnya.